Ya, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Putri pakai Zoom pribadi 40 menit ya. Jadi nanti 40 menit mati berarti kita masuk lagi ke link yang sama gitu ya. Oke, untuk hari ini kita kan belajar mata kuliah apa ya, Hengki? Halo, Heng? Atau Ega, mata kuliah apa, Aga? Halo, Ega? Halda? Oke, Apita, mata kuliah apa, Apita? Metodologi keperawatan. Oke, metode. Tugasnya ngapain, Halda? Halda atau Apita? Apita, tugasnya ngapain, Apita? Bikin askap sesuai kasus. Oke, Apita Nanti kasusnya apa? dipresentasiin. Oke, Apita kasusnya apa? Tentang nyeri Bu. Oke, tentang nyeri. Penyakitnya apa? Nggak mudeng. Diagnosa yang diangkat sama kelompokmu apa, Apita? Oke, lanjut dulu ke Halda. Halda kasusnya apa? Diagnosa yang diangkat kemarin apa? Diagnosanya adalah penyakit gagal ginjal kronis. Oke, gagal ginjal kronis. Oke, nanti sistemnya Putri yang share screen, silakan siapa yang presentasi. Terus selanjutnya mau ada pertanyaan dari teman, selanjutnya masukan dari Putri. Nanti ketika ada masukan berarti kalian siapkan SDKI, SLKI, SIKI. Ya, karena kalian pakainya itu ya. Kalau pakainya 3N ya silakan disiapkan. Terus dicatat karena nanti revisiannya diupload di Skalsa. Saya menilainya dari situ. Tapi saya juga menilai dari awal. Jadi nilainya dari awal kalian mengerjakan bagaimana, terus nanti revisinya bagaimana. Gitu ya. Jelas yang hadir yang dapat nilai ya, yang enggak ya nggak dapat nilai ya. Ini harusnya berapa siswa cuma berapa nih? Ya nggak sih? Kelompok saya sering banget kan yang banyak yang nggak hadir tuh 15 pernah kan. Erdiana ingat nggak? Ingat kan? Ini sama lagi kayak gini. Jelas itu ngaruh ke nilai ya. Nanti Putri rekap nilainya yang dulu juga sudah dilaporkan kan ya, siapa yang nggak datang. Terus saya sudah foto juga kaitannya. Dulu kan saya list juga kan siapa yang sudah punya buku 3S itu juga ngaruh ya. Oke, kita mulai ya. Ega, halo. Kita nggak akan mulai kalau videomu belum aktif, Ega. Kalau nggak, saya keluarkan ya, Ega ya. Hengki, teleponkan Ega, Heng. Kalau nggak, ini saya keluarkan soalnya. Mas Hengki. Baik, Bu. Diteleponkan Ega itu. Videonya aktifkan.
Inayah, silakan videonya diaktifkan Inayah. Ega, beneran saya keluarkan ya, mengganggu soalnya. Kita Nur Hasanah juga. Kita Nur Hasanah, oke. Posisi video aktif terus ya. Kalau enggak saya keluarkan. Terus nanti melebihi 10 menit lagi kok masih ada yang masuk. Oh, saya keluarkan juga. Karena mengganggu juga sih. Ini kita udah 10:30 ya. Ketika nanti ada yang masuk lebih dari itu, otomatis saya keluarkan. Ya. Indria Dwi, videonya. Halo Indria Dewi, Indra Dwi Ferawati. Sebentar, aku lagi di jalan. Oh, kuliah apa jalan-jalan? Ya, mau jalan-jalan kita juga mau ikut ya, Mbak dan Mas. Kita harus mikir presentasi lagi di jalan. Saya nggak akan mulai kecuali Indra mau keluar dari Zoom saya. Gimana Indra Dwi mau dikeluarkan dari Zoom? Oke, udah ya, sudah nggak di jalan ya. Sudah, Bu. Ya, siapa Erdiana di SS kan. Jadi ini yang datang nanti lebih dari itu kamu lapor ke saya Erdiana ya. Oke, saya mulai share screen kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 tuh yang kolelitiasis ya. Ya, oke, silakan kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ega Pramudia, Akila Bunga Mawarni, Elin Ya, bentar, Vina, bentar. Link Indra ada nggak? Ambil saya absen soalnya. Link ada ya. Erdiana mungkin ya. Erdiana ada, oke, Vina ada, Hexa ada, Hengki ada ya. Husni ada apa enggak? Husni nggak ada ya? Husni nggak ada ya? Oke. Lanjut, Vin. Ya, ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang dengan diagnosa medis kolelitiasis. Apa itu kolelitiasis, Vin? Kolelitiasis itu apa, Vin? Kolelitiasis. Apa Vin atau teman kelompok yang lain? Link? Batu empedu, Bu. Oke, ada batu di empedu. Oke, yuk lanjut. Adalah timbunan kristal yang terbentuk dalam kandung empedu atau saluran empedu. Ya, untuk kasus Tuan Indra berumur 38 tahun dirawat di ruang bedah Rumah Sakit Karyadi dengan diagnosa medis kolelitiasis. 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, klien mengeluh nyeri perut kanan atas, nyeri tidak menjalar, nyeri bila menarik nafas, nyeri seperti ditusuk-tusuk. Selama di rumah diberikan obat promeh, keluhan hilang tapi hanya sementara. Kemarin klien telah dilakukan operasi kolesistektomi. Saat ini klien mengeluh nyeri di daerah operasi, mual, sehingga dia dari rumah sakit tidak habis. Tekanan darah 130/80,
mmHg, nadi 104 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, dan suhu 39 derajat Celcius. Klien demam sehingga menggigil dan terlihat sklera irektik. Bukan ikertik, sklera ikterik. Ikterik. Mudeng ya. Sklera ikterik itu apa? Langsung searching di Google ya kelompok harusnya. Kelompok udah tahu skala ikterik kayak gimana, sklera yang ikterik. Sklera itu putih-putih mata. Harusnya kan warnanya putih. Kalau ikterik berarti warnanya kuning. Mudeng ya. Sklera ikterik berarti skleranya warna kuning. Lanjut, Vin. Data. Identitas pasien. Nama Tuan I, umur 38 tahun, ruangan, nomor medis. Analisis data. DS. Klien mengeluh nyeri perut kanan atas. PQRST. P. Operasi kolesistektomi. Q. Seperti ditusuk-tusuk. R. Perut kanan atas. S6. T. Bila menarik nafas. Klien mengeluh nyeri di daerah operasi. Klien merasa mual. DO. Tekanan darah 130/80. Nadi 104. RR 25. Etiologi agen pencendera fisik. Masalah keperawatan nyeri akut. Link. Di sini ada S6 tuh maksudnya apa ya, Link? Skala, Bu. Skala 6. Kayak gimana tuh? Skala 6. Emang kayak gimana tuh? Skala nyeri 6 berat. Emang cara ngukurnya gimana? Skala 6. Cara ngukur skala nyeri deh. Cara ngukur skala nyeri. Saat kemarin dulu pernah PKK 1, nggak pernah mengkaji nyeri. Oke, lanjut dulu ya. Ya, Bu. TS, DO suhu 39 derajat Celcius, klien demam sehingga menggigil, sklera ikterik, respon trauma, hipertermi. Yuk. Rencana keperawatan atau intervensi. Nomor 1. Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisik dibuktikan dengan DS, klien mengeluh nyeri perut kanan atas. P atau penyebab operasi kolesistektomi. Q atau quality seperti ditusuk-tusuk. R atau region di perut kanan atas. Skala 6. Time bila menarik nafas. Lalu klien mengeluh nyeri di daerah operasi. Klien merasa mual. DO tekanan darah 130/80 mmHg. Nadi 104 kali per menit. Respirasi 25 kali per menit. Di dalam SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, klien dapat mencapai tingkat nyeri dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan nyeri menurun menjadi 5. Mual menurun menjadi 5. Yang ketiga, frekuensi nadi membaik menjadi 5. Yang keempat, pola nafas membaik menjadi 5. Yang kelima, tekanan darah membaik menjadi 5. Psiki, manajemen nyeri, observasi. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik. Yang dibaca yang terapeutik aja. Observasi kan mung deleng natok kan. Terapeutiknya, Mbak. Kalau observasi kan logikanya cuma ngeliatin. Terapeutik, Bu. Terapeutiknya yang dibacakan. Oke. Sama edukasi. Terapeutik.
Yang pertama, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, dan lain-lain. Yang kedua, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, pembisingan. Yang ketiga, fasilitasi istirahat tidur. Yang keempat, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Lalu edukasi. Yang pertama, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Yang kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri. Yang ketiga, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Kolaborasi. Kolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Pemberian analgesik. Observasi. Yang pertama, identifikasi karakteristik nyeri. Yang kedua, identifikasi riwayat alergi. Yang ketiga, monitor tanda-tanda vital. Terapeutik. Diskusikan jenis analgesik yang disukai untuk mencapai analgesik optimal. Yang kedua, tetapkan target efektivit analgesik untuk mengoptimalkan respon pasien. Yang ketiga, dokumentasikan respon terhadap efek analgesik dan efek yang tidak diinginkan. Edukasi, jelaskan efek terapi dan efek samping obat. Kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik sesuai indikasi. Oke, Mbak Apita, tetapkan target efektivitas analgesik. Mudah nggak? Jadi yang ngetik anu orang mudeng, yang membacakan orang mudeng, yang nggak boleh kayak gitu toh. Iya kan? Ini salah ketik nih, karena yang ngetik nggak mudeng, nggak ngedit lagi. Akhirnya sih membaca pada apa efektivit asa apa tuh analgesik kan enggak efektivitas analgesik gitu ya. Makanya ibaratnya presentasi itu enggak hanya asal membacakan, tapi memang menerangkan. Sebelum menerangkan ya harusnya kalian per individu membaca dulu gitu. Gitu ya. Pemantauan nyeri. Observasi. Yang pertama, identifikasi faktor pencetus dan pereda nyeri. Yang kedua, monitor kualitas nyeri. Misalnya terasa tajam, tumpul, diremas-remas, ditimpa beban berat. Yang ketiga, monitor lokasi dan penyebaran nyeri. Yang keempat, monitor intensitas nyeri dengan menggunakan skala. Yang kelima, monitor durasi dan frekuensi nyeri. Terapeutik. Yang pertama, atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien. Yang kedua, dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Dua, selanjutnya hipertemi PD respon trauma. TS tidak ada. DO 1 suhu 39 derajat. 2, klien demam sehingga menggigil. 3, sklera iketrik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, klien dapat mencapai termogulasi dengan skala 5. 2, suhu tubuh membaik dengan skala 5. Manajemen hipotermi. Observasi. 1, identifikasi penyebab hipotermia, misdehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator. 2, monitor suhu tubuh. 3, monitor komplikasi akibat hipotermi. Terapeutik. Ada 1, longgarkan atau lepaskan pakaian. 2, berikan cairan oral. 3, ganti linen setiap hari atau lebih sering jika terjadi hiperhidrosis atau keringat berlebihan. Tidak baring kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu.
Selanjutnya regulasi temperatur. Observasi 1. Monitor warna dan suhu kulit. 2. Monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia. Selanjutnya Kok videonya nggak aktif, Kak? adekuat. 2. Gunakan Ega. kasur pendingin. Ega. Gimana, Bu? Oke. Ini, kan kamu membaca dari tempat Putri kan? Harusnya Iya, videonya Bu. aktif kan? Aktif, Bu. Tadi enggak. Ya wis yuk, lanjut dulu yuk, coba yuk. Pencegahan hipotermi maligna. Observasi 1. Identifikasi riwayat hipotermi keganasan, gangguan otot atau demam pasca operatif. 2. Monitor tanda-tanda vital termasuk suhu inti tubuh. 3. Monitor hipotermi keganasan, tomis, hiperkarbia, hipotermia, takikardia, dan lain-lain. Selanjutnya terapeutik, berikan hiperventilasi dengan oksigen 100%, aliran tinggi, minimalkan rangsangan kulit, sediakan alat kegawat darurat, edukasi, jelaskan penyebab dan mekanisme terjadinya hipotermia maligna. Selanjutnya kolaborasi, uji diagnostik, uji kontraktur otot untuk genetik molekuler jika perlu. Implementasi pertama hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 pukul 9.13 dari angkut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Implementasi pertama mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Monitor tanda-tanda vital. 3. Mengidentifikasi skala nyeri. 4. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. 5. Mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri atau kebisingan. 6. Menetapkan target efektivitas analgesik untuk mengoptimalkan respon pasien. 7. Mendokumentasikan respon terhadap efek analgesik dan yang tidak diinginkan. 8. Memfasilitasi istirahat tidur. 9. Menjelaskan strategi meredakan nyeri. 10. Mengkolaborasikan pemberian analgesik. Respon klien, DS, klien masih mengeluh nyeri pada perut kanan atas. P. Operasi kolesistektomi. Q. Seperti ditusuk-tusuk. R. Perut kanan atas. Skala 6. T. Bila menarik nafas, klien masih mengeluh nyeri pada daerah operasi. Untuk DO, tanda tekanan darah 130/80 mmHg. Nadi 104 kali per menit, RR 25 kali per menit. Kemudian tanda tangan perawat. Kemudian hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 pukul 10.28 tentang hipertermi berhubungan dengan respon trauma. Implementasi yang pertama mengidentifikasi penyebab hipertermi, 2. Monitor warna dan suhu kulit, 3. Memonitor suhu tubuh, 4. Memberikan cairan oral, 5. Menganjurkan tirah baring, 6. Mengkolaborasikan pemberian cairan dan elektrolit intravena, 7. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat, 8. Menyesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien. DO suhu 39 derajat Celcius. Klien masih demam menggigil dan sklera ikerik. Tanda tangan perawat. Kemudian hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 pukul 14.30. Dari BKD-an jadi tahu diri lah, Bun. Dengan agen pencedera fisik. Implementasi 1. Monitor vital, 2. Mengidentifikasi skala nyeri, 3. Menetapkan target aktivitas analgesik untuk mengoptimalkan respon pasien. Berarti aku nanti tiap bulan gitu. Respon terhadap efek analgesik dan yang tidak diinginkan. 5. Memfasilitasi istirahat tidur. 6. Menjelaskan strategi meredakan nyeri. 7. Mengkolaborasikan pemberian analgesik. Untuk DS yang pertama, klien mengatakan nyeri sedikit berkurang di bagian perut kanan atas dari hari sebelumnya. 2. Pada daerah operasi, pasien masih mengeluhkan nyeri tetapi tidak sesakit hari kemarin. P. Operasi kolesistektomi. Q. Seperti ditusuk-tusuk. R. Perut kanan atas. T. 5.
T. Bila menarik nafas. Klien masih mengeluh nyeri pada daerah operasi tetapi tidak sesakit kemarin. Untuk DO, tekanan darah 127/70 mmHg, nadi 94 kali per menit, respirasi 22 kali per menit. Kemudian tanda tangan perawat. Untuk hari Kamis, jam 15.15, hipertermi berhubungan dengan respon trauma. Implementasi yang pertama, memonitor warna dan suhu kulit. 2, monitor suhu tubuh, menganjurkan tirak baring. 3, menyesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien. 4, mengkolaborasikan pemberian cairan dan elektrolit intravena. DO suhu 38 derajat Celcius. Klien masih demam. 2, sklera ikertik. Kemudian tanda tangan perawat. Ikerik. Selanjutnya pada hari Jumat, nyeri berhubungan dengan agen pencedera fisik. Memonitor implementasi yang pertama yaitu memonitor tanda-tanda vital. Yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri. Yang ketiga, menetapkan target efektivitas analgesik untuk mengoptimalkan respons pasien. Yang keempat, mendokumentasikan respon terhadap efek analgesik dan yang tidak diinginkan. Yang kelima, memfasilitasi istirahat tidur. Yang keenam, menjelaskan strategi meredakan nyeri. Yang ketujuh, mengkolaborasikan pemberian analgesik. Untuk DO, skala 38 Celcius. Pertama, klien masih demam. Kedua, sklera ikterik. Mas Hengki, Ki kan DO punyanya ini, udah dibacakan temenmu tadi. Dong enggak? Kamu kan yang ini kan, yang Jumat. Keton banget orangmu dong, Hengki. Dan nggak mendengarkan ya tadi ya? Iya nggak, Hen? Iya nggak, Hengki? Kanan atas, skala 3. T, bila menarik napas. Ya, Hengki ya. Tadi kan yang ini udah dibacakan. Malah dibacakan lagi. Yuk. Selanjutnya pada hari Jumat, hipertermi berhubungan dengan respons trauma. Untuk implementasi yang pertama, memonitor warna dan suhu kulit. Yang kedua, memonitor suhu tubuh, menganjurkan tirak baring. Yang ketiga, menyesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, mengkolaborasikan pemberian cairan dan elektrolit intravena. Untuk DO, skala 37,3 Celcius. Selanjutnya, evaluasi. Pada hari Rabu, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. S, klien masih mengeluh nyeri pada perut kanan atas. P, operasi kolesistektomi. Q, seperti ditusuk-tusuk. R, perut kanan atas. S, 6. T, bila menarik napas. Klien masih mengeluh nyeri pada daerah operasi. Observasi tekanan darah 130/80, nadi 104 kali per menit, RR 25 kali per menit. Nyeri akut belum teratasi. P, lanjut intervensi. Yang pertama, memonitor tanda-tanda vital. Yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri. Yang ketiga, menetapkan tarif. Ya, kita lewati aja ya. Ini evaluasi itu per hari ya? Evaluasi ini tuh per hari. Saya nanya ke kelompok.
Iya, Bu. Oh, ya oke, di stop aja ya. Ngerok maca kakean waktu nentek. Jaya baru datang ya, Jaya? Iya, Bu. Kenapa terlambat? Jaya kelompok apa? Kelompok 4. Kelompok 4. Yang presentasi Jaya semua ya, rasa ganti-gantian. Yuk, Jaya Iya. kelompok 4. Kelompok 4 tuh ini ya. Ya, saya absen dulu ya. Inayah ada ya tadi ya? Halo Inayah. Yang nggak ada berarti siapa ini? Joko ya? Joko ya Mbak? Yang nggak ada ya? Iya, Bu. Oh, oke. Ada Iya, lagi Bu. nggak? Ada lagi nggak? Saya nggak. Ini Halda Kisti ada ya? Ada. Ada. Oke. Yuk, Jaya. Kasus pada pada tanggal 23 Juli 2011, Naya datang keluhan lemah, sesak nafas pada malam hari, penambahan berat badan dengan cepat dari 65 sampai 75 kilo. Pasien tampak edema, turunnya rentang gerak, pasien mengatakan susah buang air kecil. Nyeri pada panggul, kaki, pasien tampak gelisah. Susah tidur hanya 4-5 jam per hari. Kulitnya tampak pucat, tidak selera makan, demam, kulit gatal, mual, sakit kepala, mata tampak sayup, cemas, TT 160/100, respirasi 30/I, nadi 85 kali per menit, tem 38, tinggi badan 159 cm. Ini langsung aja ke diagnosa ya. Yuk Mbak. Klasifikasi data pada NAIA. Simptom atau gejala, data subjektif, pasien mengeluh lemah, sesak nafas pada malam hari, bertambahnya berat badan dengan cepat dari 65 sampai 75 kilo. Data objektif, pasien tampak edema, turunnya rentang gerak TT 160/100, berat badan naik dari 65 sampai 75 kilo, RR 30/I. Etiologi, kerusakan jaringan ginjal, problem kelebihan volume cairan. Lanjut Pak. Simptom gejala data subjektif, pasien mengeluh susah buang air kecil, mual, tidak selera makan. Data objektif, pasien tampak pucat, demam. Etiologinya obstruksi saluran kemih, problemnya gangguan pola eliminasi. Simptom atau gejala data subjektif, pasien mengeluh susah tidur 4-5 jam per hari, nyeri pada panggul dan kaki, sakit kepala, kulit gatal. Data objektif, pasien tampak cemas, demam, gelisah, sayu. Etiologinya nyeri, problemnya gangguan pola tidur. Diagnosa keperawatan pada NAIA. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan kerusakan jaringan ginjal, dibuktikan dengan pasien mengeluh lelah, sesak nafas pada malam hari, bertambahnya berat badan dengan cepat dari 65 sampai 75 kilo, tekanan darah 160/100, RR 30 kali per I. Gangguan pola eliminasi berhubungan dengan obstruksi saluran kemih, dibuktikan dengan pasien mengeluh susah buang air kecil, mual, muntah, tidak selera makan. Gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri, dibuktikan dengan pasien mengeluh susah tidur 4-5 jam per hari, nyeri pada panggul, kaki, sakit kepala, kulit, gatal,